Seruan Imam Besar Habib Rizik boykot Fadil kepada segenap Habib, ulama, kiai, tokoh Islam dan umat. HRS menyeru untuk menolak kehadiran Kapolda dan Pangdam Jaya di setiap kegiatan keagamaan. Akan serukan umat Islam, saudara dan seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan, lengserkan siapapun. Takbir merdeka. Saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Habib Rizik serukan boykot Irjen Fadil Imran. Boykot, 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 boykot gitu ya. Seruan ini memang beredar di masyarakat, di banyak WA grup serta di media-media massa. Seruan dari Habib Rizik Syihab. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan ormas yang telah merobek kebinekaan ini harus ditindak tegas dan tidak boleh diberi ruang. Ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Irjen Polisi Muhammad Fadil Imran, namanya bagus sekali ya Pak. Fadil Imran menggunakan kata Muhammad. Sayangnya Irjen Fadil Imran adalah sosok yang bermasalah. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Nggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama, FPI. Selain berita Irjen Fadil Imran, kita pun mendapat siapapun kasat asal bukan dudung. Diserukan untuk diboykot kepada seluruh umat muslim, siapapun saja kasat asal bukan dudung gitu. ABD, asal bukan dudung. Yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Pak Dudung mungkin terkenal dengan peristiwa penurunan baliho dari Habib Rizik Syihab. Menurunkan baliho Habib Rizik itu perintah saya. Itu perintah saya. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Ada 4 masalah besar yang menjadikan Dudung Abdurrahman tokoh kontroversial sehingga menjadi tidak layak menjadi kasat, yaitu pertama, perusak sejarah TNI dengan mengomandani penurunan baliho Habib Rizik Syihab di Petamburan. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Letjen Dudung dalam agenda pekerjaan kepolisian turut menyertai Kapolda Irjen Polisi Fadil Imran tampil dalam konferensi pers pembantaian 6 laskar FPI dan turut berdusta dengan menyatakan terjadi tembak-menembak serta menunjukkan alat bukti yang diduga rekayasa. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Fadil kepada wartawan juga menyebut ormas ini kerap melakukan tindak pidana dan mengganggu investasi. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana, melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. HRS menduga keras Fadil terlibat dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap 6 syuhada. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan.
Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Sedangkan ayah dan ibu Letjen Dudung memberikan nama Abdurrahman, hamba yang penyayang. Sayangnya Dudung adalah sosok yang bermasalah. Pak Dudung telah menjadi pangkostrat dan figurnya kontroversial. Menurunkan Baleho Habib Rizik, itu perintah saya. Itu perintah saya. Itulah yang disampaikan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman terkait penurunan baliho Rizik Syihab di Jakarta. Yang wajar dan pantas untuk menjadi kasat adalah siapapun, asal bukan Dudung. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Kita nanti melihat bahwa kedua tokoh ini diduga terlibat kasus penembakan Laskar FPI. Oleh karena itu, HRS menyuarakan agar umat Islam memboikot. Kasus kayak kasus chatnya Habib Rizik. Itu kan masih dalam proses penyidikan lagi. Bukannya udah di stop, Pak? Masih proses penyidikan. Masih jalan terus. Masih jalan. Ingatkan soal chat mesum yang beredar di awal-awal 2017? Isinya adalah percakapan seks yang vulgar, pemuatan foto-foto telanjang pihak perempuan yang sangat eksplisit. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang kuda kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Saya tidak ingin mengomentari sesuatu yang kedua ini kan dalam proses penyidikan. Biarkanlah nanti mekanisme criminal justice system berjalan. Biarkan nanti keadilan itu bisa diperoleh secara maksimal melalui jalur ini. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri kayak gitu. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual yang tanpa saksi kemudian tidak divisum, ini kan akan menimbulkan sebuah perdebatan. Betul. Saya sih termasuk orang yang percaya bahwa itu benar-benar chat Rizik dan Firza. Menurut yang saya tahu, sejumlah ahli juga menyatakan chat-chat itu memang asli datang dari HP Rizik. Kami biasanya berusaha untuk seobjektif mungkin untuk mencari alat bukti. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jadi itu biasa menjadi persoalan tersendiri ketika kita menghadapi kasus pelecehan seksual. Waktunya sudah lama, walaupun saksinya banyak. Karena harus ada alat bukti yang putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara Firza Hussein, yang kedua saudara HRS. Ya, kalau kita sih meminta setelah dibacakan tadi putusan, ya secepatnya yang Polda Metro Jaya, pihak kepolisian itu segera melaksanakan amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Ya silakan saja, nanti kita akan menunggu nanti hasil petikannya dulu ya. Petikannya akan kita tunggu nanti. Petikan putusannya seperti apa, nanti apa rencana lanjut ke depan nanti seperti apa ya kita sampaikan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut surat perintah penghentian perkara atau SP3 atas kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Atas putusan itu, Polda Metro Jaya diminta kembali menyelidiki kasus tersebut. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio berharap Polda Metro Jaya transparan dalam mengusut kasus yang terjadi tahun 2017 silam itu. Babak baru kasus chat mesum Rizik Syihab dan Firza Hussein dimulai setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut SP3 kasus ini.
Berikut rekam jejak dan fakta dalam kasus yang sempat heboh dengan julukan Balada Cinta Rizik ini. Kasus ini berawal dari sebuah situs beralamat www.baladacintarizik.com pada awal 2017. Situs tersebut memuat konten gambar percakapan tak senonoh dalam aplikasi WhatsApp antara seorang pria yang disebut sebagai Rizik Syihab dan perempuan yang disebut-sebut Firza Hussein. Pelapor Jeffrey Azhar melampirkan bukti printout percakapan mereka. Rizik dan Firza pun buka suara soal hebohnya percakapan itu. Firza Hussein melalui keluarganya membantah, begitupun Rizik Syihab. Baik, tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Hussein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu, alhamdulillah kemarin, bahwa Firza Hussein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yaitu kalau nggak salah bernama Yaakob Arupalaka, yang mana Firza Hussein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Pertengahan Mei 2017, Firza Hussein ditetapkan sebagai tersangka, sementara Rizik Syihab berstatus tersangka pada 29 Mei 2017. Saat itu Rizik Syihab belum bisa diperiksa karena sudah terbang ke Arab Saudi dan Polda Metro menerbitkan DPO. Selama imam besar FPI itu di Arab Saudi, pengacara Rizik Sugito Atmoparwiro mengatakan kliennya akan pulang ke Indonesia, namun Rizik meminta rekonsiliasi dengan pemerintah. Bahkan polisi sudah mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Mengingat pihak penyebar chat mesum itu sejauh ini tidak diketahui siapa. Pada Juni 2018, polisi membenarkan status SP3 kasus chat mesum Rizik Syihab. Polisi menyebut ada permintaan resmi dari pengacara untuk di SP3. Nah, adapun soal fitnah semacam ini, saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6, difitnah sodomi laskar, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Nah, jawaban saya terhadap fitnah-fitnah tadi cukup yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini memang tidak berarti proses hukum berakhir. Kalau ada bukti baru atau si penyebar chat mengakui perbuatannya, kasus ini bisa berlanjut lagi. Selain itu, kasus chat mesum dihentikan karena penyidik belum menemukan pengunggah percakapan. Penyidik mengatakan kasus ini dapat dibuka kembali bila ditemukan bukti baru. 29 Desember 2020, kasus chat mesum Rizik Syihab diperintahkan untuk dibuka lagi. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon Abi Febrianto. Ia berharap semua pihak mematuhi dan melaksanakan putusan pra-peradilan tersebut. Lagi pula, kalau chat mesum itu memang bukan percakapan Rizik dan Firza, kenapa Rizik harus takut? Jadi tidak ada alasan bagi Rizik untuk tidak pulang ke Indonesia. Satu-satunya alasan yang masuk di akal kalau dia tetap tidak mau pulang adalah karena dia takut perilaku seksnya terbongkar. Bayangkan aib yang akan menimpanya. Bayangkan betapa malunya umat Islam bila mengetahui bahwa imam besar mereka ternyata punya kualitas sedemikian rendah.